Sejak Ratu Elizabeth II mangkat, anak sulungnya, Charles, selaku Pangeran Wales, langsung mengambil alih tampuk kekuasaan. Setelah masa penantian relatif panjang, berbulan-bulan lamanya, akhirnya upacara penobatan Charles sebagai Raja Inggris dengan gelar Charles III pun dihelat pada bulan Mei tahun 2023 ini. Jauh sebelum itu, Charles sempat tak populer di kalangan publik untuk mewarisi tampuk kekuasaan mendiang ibundanya, Ratu Elizabeth II. Gara-garanya, apalagi kalau bukan skandal asmara terlarangnya dengan Camilla Parker Bowles, yang kini menjadi istrinya dan diberi peran sebagai Queen Consort atau semacam permaisuri mendampingi Charles sebagai Raja Inggris. Publik sempat marah dengan kelakuan Charles yang tega mengkhianati cinta Putri Diana, hingga merusak rumah tangganya sendiri. Saat itu, Charles masih menyandang gelar Pangeran Wales atau Putra Mahkota. Di mata publik, Putri Diana dikenal sebagai sosok istri sekaligus ibu dan tokoh publik yang penuh kasih sayang, welas asih nan membumi. Tapi, kenapa Charles malah begitu tega mengkhianati Putri Diana? Padahal, Putri Diana sangat mencintai Pangeran Charles. Bahkan, lebih dari itu, Diana juga memuja sang suami. Diana mati-matian mencintainya. Dia menulis surat kepada teman-temannya, mengatakan betapa dia jatuh cinta, betapa dia memuja Charles, dan betapa beruntungnya wanita seperti dirinya, kata Paul Burrell, mantan kepala rumah tangga kerajaan Inggris yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai mantan kepala pelayan kerajaan untuk Putri Wales mendiang Putri Diana. Bahkan, ketika hubungan mereka sudah berantakan, lanjut Burrell, Diana masih saja ingin memperbaiki pernikahan itu. Skandal asmara Charles dengan kekasih lamanya Camilla itu pun sempat semakin menenggelamkan popularitas Charles sebagai pewaris tahta, manakala Charles yang dimabuk asmara menyatakan rela menjadi sekotak tampon semacam pembalut wanita bagi Camilla. Pernyataan itu terdengar jelas dalam percakapan mereka via telepon yang bocor ke ranah publik pada tahun 1993, tepatnya 3 tahun sebelum Pangeran Charles dan Putri Diana akhirnya benar-benar bercerai. Parahnya lagi, Camilla waktu itu juga bukan seorang single. Ia masih resmi sebagai istri Andrew Parker Bowles, seorang perwira di Angkatan Darat Kerajaan Inggris. Publik tak menginginkan seorang suami yang tega mengkhianati cinta suci dari istrinya sendiri untuk menjadi Raja Inggris. Apalagi memiliki ratu atau permaisuri yang demikian pula. Akan tetapi, sebesar apapun penolakan publik, tapi toh sebagai keturunan langsung sekaligus anak sulung Ratu Elizabeth II, Charles selalu punya tempat di Istana Windsor. Pencitraan demi pencitraan untuk meningkatkan kembali popularitasnya pun diupayakan. Upaya itu seolah menjadi lebih mudah lantaran sosok Putri Diana tak berumur panjang. Setahun setelah bercerai, Putri Diana mangkat usai mengalami kecelakaan tragis di terowongan Place de Alma, Paris, Perancis pada 31 Agustus 1997. Ditambah lagi, sikap manis sang putra mahkota kepada ibundanya. Sikap Charles itu nyatanya memang berhasil meluluhkan hati Ratu Elizabeth II yang awalnya juga sempat kecewa atas terjadinya skandal asmara terlarang tersebut. Belakangan, Camilla juga diberi peran di tengah penolakan publik terhadap dirinya yang dikandidatkan menjadi Queen Consort manakala Charles naik tahta suatu saat nanti. Sempat pula disinggung VOA, menyadari posisinya, Camilla mulai bekerja keras merehabilitasi nama baiknya dengan seabrek peran sosial kemanusiaan yang memang sengaja diberikan kepadanya. Mulai dari mendukung program literasi bagi orang dewasa, hingga melindungi korban kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga atau KDRT. Nampaknya
peran itu cukup ampuh merehabilitasi nama baik Camilla, meski sesekali masih saja ada sejumlah pihak atau penggemar Putri Diana yang belum bisa move on dari kenangan buruk masa lalu. Walhasil, sepertinya sekarang mayoritas publik Britania Raya, terutama Inggris, relatif sudah ikhlas menerima penobatan Charles dan Camilla sebagai pasangan Raja dan Ratu Inggris. Namun, apa hanya itu? Kontroversi penobatan Charles III sebagai Raja Inggris? Ternyata masih ada seabrek kontroversi lain lagi yang membayangi. Apa saja seabrek kontroversi itu? Bak duri di dalam daging, perseteruan pihak Istana Windsor dengan pasangan Sussex, yakni Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle, pun masih menghantui sampai kini. Ketika menikah pada tahun 2018 lalu, pasangan ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif untuk popularitas kerajaan. Meghan yang berasal dari Amerika Serikat dan punya latar belakang artis Hollywood serta memiliki keturunan dua ras, diharap mampu membantu keluarga kerajaan dari Wangsa Windsor ini agar bisa terkoneksi dengan orang-orang yang lebih muda di negara yang semakin multikultural itu. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Meghan yang merasa tidak mendapat dukungan manakala harus beradaptasi dengan lingkungan baru sebagai seorang bangsawan Inggris, mulai bersuara nyaring. Dan apa yang dilakukan Meghan itu mendapat dukungan penuh dari sang suami, Pangeran Harry. Puncaknya, pasangan Sussex itu pun memutuskan mengundurkan diri sebagai anggota senior keluarga kerajaan dan memilih hengkang meninggalkan istana dan menetap di Amerika Serikat sampai sekarang. Tahun ini, di saat ayah mereka, Charles, merayakan penobatannya sebagai Raja Inggris, kontroversi Istana Windsor versus Sussex pun masih terus berlanjut. Banyak yang menyebut bahwa penobatan Raja Charles III berada di bawah bayang-bayang perpecahan keluarga. Saya kira merupakan hal yang tidak dapat dihindari ketika Charles menjadi raja, akan banyak hal-hal pribadi yang kembali menghantuinya. Kita tahu ada persoalan rumit yang menyelimutinya, hal-hal yang sangat pribadi yang membuat kita sangat ingin tahu. Tetapi sebagai seorang raja, ia mungkin akan mengangkat bahu dan melanjutkan pekerjaannya. Tidak ada yang dapat dilakukan tentang hal ini, ujar Joy Little, pemimpin redaksi majalah Majesty, seperti dikutip VOA. Belum lagi perseteruan keluarga Sussex dengan keluarga Cambridge. Pasca mangkatnya Ratu Elizabeth II pada tahun 2022 lalu, Pangeran William dan Pangeran Harry bersama istri masing-masing tampak melihat-lihat karangan bunga yang ditinggalkan publik di pintu masuk Istana Windsor. Alih-alih menjadi wahana menunjukkan rasa solidaritas di antara abang adik pasca kematian nenek mereka, reuni itu justru terlihat tidak biasa. Argumen di antara kedua kakak beradik ini pada dasarnya karena William berdiri membela institusi kerajaan, yang menurutnya dalam banyak hal telah terancam oleh perilaku adik iparnya. Dan Harry senantiasa membela istrinya. Kini, Pangeran William telah menunjukkan identitasnya sebagai raja masa depan. Sementara cinta dan kesetiaan Harry pada istrinya menyulitkannya untuk melihat penyelesaian konflik apapun dalam waktu dekat ini, ujar Robert Lacey, sejarawan kerajaan Inggris. Ditulis As Magazine, bagaimanapun juga, dinamika Pangeran Harry dengan keluarga kerajaan hanyalah puncak gunung es dalam hal kontroversi seputar penobatan Charles sebagai Raja Inggris. Terlepas dari itu semua, kita doakan saja yang terbaik untuk keluarga kerajaan Inggris. Toh, doa baik kita untuk orang lain pada akhirnya juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Tapi, apa cuma sebatas itu kontroversi penobatan Charles III sebagai Raja Inggris? Nyatanya tidak. Satu lagi kontroversi yang tak kalah menarik untuk ditelisik, yakni soal biaya penobatan raja yang dipandang berlebihan. Disinggung US Magazine,
Menurut Mirror, panitia perencanaan penobatan yang disebut panitia di Operation Golden Orb memperkirakan acara tersebut akan menelan biaya 123 juta dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 1,4 triliun rupiah. Namun, angka pastinya belum dirilis. Faktanya, angka itu jauh lebih curam daripada biaya yang dikeluarkan untuk upacara penobatan Ratu Elizabeth II yang diperkirakan hanya menelan biaya 1,9 juta dolar Amerika Serikat pada saat itu atau setara dengan 57 juta dolar Amerika Serikat hari ini. Artinya, biaya penobatan Charles lebih dari 2 kali lipat biaya penobatan mendiang ibundanya Elizabeth II saat menjadi Ratu Inggris. Masalahnya, Inggris kini dalam ancaman resesi. Sempat diberitakan BBC News Indonesia, para petugas transportasi dan kesehatan telah menggelar mogok kerja yang mencerminkan ketidakpuasan sosial atas situasi ekonomi di negara itu. Dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini mendekati nol dan inflasi lebih dari 10%, prospek tahun ini tidak membuat optimis. Organisasi seperti Lembaga Pertanggungjawaban Anggaran Inggris dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan ekonomi Inggris akan berkontraksi pada tahun 2023. Jika perkiraan itu menjadi kenyataan, Inggris bisa menjadi satu-satunya negara ekonomi besar yang mengalami resesi. Di samping itu, hari libur bank juga dipandang semakin membebani perekonomian Inggris. Menurut laporan Pusat Penelitian Ekonomi dan Bisnis, biaya untuk perekonomian negara rata-rata untuk hari libur bank mencapai 2,8 miliar dolar Amerika Serikat. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.